Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyyinal mustafa amma ba'du. Teman-teman kelas 4 Khadijah dan Ummu Salamah, insyaallah untuk pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah Kiamat Kubro. Kemarin, alhamdulillah kita telah mempelajari kiamat sugro pada pertemuan pertama ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari kiamat yang selanjutnya, yaitu kiamat apa? Kiamat kubro. Langsung saja ya ke pengertian. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro yaitu hari dihancurkannya langit dan bumi beserta isinya sebagai akhir dari kehidupan dunia. Jadi kiamat kubro ketika bumi dan langit dihancurkan, berarti ketika itulah terjadi kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan terjadi ketika tidak ada lagi manusia di muka bumi ini yang berzikir kepada Allah. Jadi, ketika di muka bumi ini tidak ada orang yang berzikir kepada Allah, seperti misalnya sudah tidak ada orang yang beriman, sudah tidak ada lagi orang yang Islam di muka bumi ini, maka saat itulah terjadi hari kiamat. Karena di hari kiamat nanti, orang-orang yang beriman sudah meninggal duluan teman-teman. Jadi Allah wafatkan orang-orang yang beriman dan Allah sisakan orang-orang yang tidak beriman di muka bumi ini. Kemudian terjadi pada hari apa? Kiamat kubro terjadi pada hari Jumat, seperti yang ada di buku teman-teman di halaman 56. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah." Sebaik-baik hari yang disinari matahari ialah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari itu pula Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, At-Tirmidzi, juga An-Nasa'i, seperti itu. Jadi nanti hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, baik, kita lanjut ke nama-nama hari kiamat. Di sini ada 5 nama. 5 nama yang menunjukkan kalau itu adalah nama hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Hari kebangkitan juga berarti hari kiamat, karena nanti di sana orang-orang dibangkitkan. Kemudian yang kedua, Yaumul Akhir, artinya hari akhir. Yaumul Akhir juga termasuk nama hari kiamat, karena hari kiamat adalah hari akhir. Kemudian yang ketiga adalah Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan. Hari kiamat juga disebut dengan Yaumul Jaza karena pada hari itu manusia dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Kemudian yang keempat ada Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Pada hari kiamat manusia diperhitungkan amalannya. Jadi di situ ditimbang yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Selanjutnya, yang terakhir ada Yaumuddin, yaitu hari yang telah dijanjikan. Hari kiamat itu hari yang pasti terjadi. Jadi, namanya Yaumuddin, hari yang telah dijanjikan. Selanjutnya, kita masuk ke tanda-tanda kiamat kubro. Teman-teman bisa lihat ya, ada tanda-tandanya di buku paket halaman 57. Halaman 56 dan 57. Yang pertama, munculnya dukhon. Dukhon itu kabut. Yang kedua, keluarnya Dajjal yang bermata satu. Jadi nanti ada
Dajjal yang matanya itu juling satu. Di jidatnya tertulis kafaro seperti itu. Kemudian keluarnya Dabbah. Dabbah itu binatang yang dapat berbicara. Binatang melata yang nanti bisa berbicara, teman-teman. Kemudian yang keempat, terbitnya matahari dari sebelah barat. Jadi yang biasanya matahari terbit dari sebelah timur, besok ketika kiamat akan terbit dari sebelah barat. Betapa seramnya ya, teman-teman. Kemudian ada keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah segerombol yang banyak sekali orang-orang yang membuat kerusakan di bumi ini. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu nanti bisa meminum sungai sampai sungai itu kering. Itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Seperti itu. Maka yang terakhir ada turunnya Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa sekarang kan masih di langit ya teman-teman, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Kemudian nanti di hari kiamat akan turun kembali. Paham ya sampai sini? Iya. Kemudian selanjutnya, terjadinya kiamat kubro itu bagaimana? Yang pertama, jadi nanti ketika sebelum hari kiamat, malaikat Israfil akan meniup sangkakala dulu. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Iya, betul sekali. Jadi yang pertama, tiupan pertama itu ketika malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakala yang pertama, maka yang terjadi adalah langit dan bumi hancur. Bumi hancur, langit hancur, alam semesta hancur, semuanya hancur sampai seperti hamparan. Hancur pokoknya, bayangkan itu gunung-gunung hancur, menjadi seperti kapas-kapas, menjadi seperti debu-debu yang berterbangan. Sudah selesai, habis itu baru deh tiupan kedua. Sudah seperti dataran, rata semuanya, baru malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Nah, sangkakala kedua ini gunanya untuk apa? Agar manusia dibangkitkan untuk menuju ke padang mahsyar. Seperti itu, teman-teman. Kemudian manusia dibangkitkan untuk menuju padang mahsyar. Nah, teman-teman pasti penasaran bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar. Bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar? Oke, padang mahsyar. Apa sih padang mahsyar itu? Yang pertama, tempat dikumpulkannya manusia untuk menunggu giliran mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi di padang mahsyar itu matahari benar-benar sangat dekat sekali dengan manusia. Dia tuh mataharinya itu sampai mengeluarkan keringat. Makanya katanya di sini ketika kita sedang menunggu saking kepanasannya, ada yang terendam dengan keringatnya sendiri, manusia yang terendam dengan keringatnya sendiri, tergantung amal perbuatan kita. Di sini dikatakan ada yang terendam oleh keringatnya setinggi mata kaki, bahkan ada pula yang setinggi telinga, bahkan ada yang sampai tenggelam karena keringatnya, karena kepanasan, karena tergantung amal perbuatannya juga. Kemudian di sini dikatakan sibuk dengan urusan sendiri. Maksudnya apa sibuk dengan urusan sendiri? Tidak peduli terhadap urusan orang lain. Meskipun itu orang tuanya, keluarganya, ataupun temannya. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di akhirat kelak. Oke, sampai sini paham ya kondisi manusia di padang mahsyar itu seperti apa? Insya Allah paham. Selanjutnya, ada yang namanya mizan dan ada yang namanya sirat nanti di akhirat. Mizan itu apa? Sirat itu apa? Mizan itu artinya timbangan yang disiapkan Allah Ta'ala setelah manusia dihisab untuk menghitung amalan baik dan buruknya. Sekecil apapun yang dilakukan pasti akan dibalas. Jadi mizan itu adalah timbangan. Kemudian yang kedua ada sirat. Apa itu sirat? Sirat adalah jembatan menuju surga yang terbentang di atas neraka.
Ada yang terjatuh ketika melewatinya, ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung amalan kita ketika di dunia. Nah, sirot ini teman-teman sangat tipis. Lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Bayangkan ketika nanti di akhirat, kita itu semua akan melewati yang namanya sirot ini. Sekarang aja kita melewati 1, 2, bahkan 3 tali saja kita tidak berani kan? Apalagi nanti. Makanya sekarang kita harus memperbanyak amal karena bisa atau tidaknya kita melewati sirot adalah amalan kita yang menentukan. Kalau misalnya amalan kita itu baik, amalan kita itu banyak, nanti seperti yang dikatakan di sini, ada yang melewatinya seperti secepat kilat. Ada juga yang terjatuh di dalamnya. Kalau sudah terjatuh, masuknya kemana? Ke neraka. Nanti kalau terjatuh, masuknya ke neraka. Jadi harus memperbanyak amal sholih agar kita dimudahkan dalam melewati sirot. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa besok untuk mengikuti Zoom meeting yang akan kita laksanakan bersama di jamnya. Kalau kelas 4 kalau kelas 4 Khadijah di jam 10.30, kemudian kelas 4 Ummu Salamah di jam 11. Baik teman-teman, Ibu akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, ceria, cinta ilmu dan kebenaran. Sampai jumpa di hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.